Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semua dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit. Saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Sorry ya, sekali lagi minta maaf teman-teman, saya mengganggu malam-malam ya. Dan saya akan karena ada pemberitahuan penting ya dari Hotbit ya. Ini part 2-nya lah ya, kira-kira seperti itu yang kita sudah lama menunggunya ya. Kita langsung saja ya, karena konten ini kayaknya agak lama teman-teman ya. Mungkin ya kita nikmati aja ya. Yang penting kalian paham dulu ya, dan sama-sama kita paham. Dan sekali lagi silakan di komen kalau seandainya ada yang belum paham ataupun saya salah menjelaskannya ya. Tapi ini saya lakukan yang terbaik lah ya. Oke, halo ya Hotbeaters ya. Kami benar-benar berterima kasih atas kesabaran Anda. Hotbeat secara bertahap akan memulihkan berbagai layanan dalam 2 minggu ke depan. Jadi tambah 2 minggu lagi nih. Tapi saya akan jelaskan. Semua aset terkena dampak dan rencana jangka waktu untuk pemulihan telah terdaftar ya. Pengumuman terbaru yang bagian 2-nya sudah ada ya. Jadi ini aset-aset yang masih dalam ya saya bilang maintenance aja ya, tapi nanti saya akan jelasin. Kita langsung masuk dan kita akan bahas pelan-pelan teman-teman ya, supaya maklum ya, yang pakai Hotbit ada yang baru juga gitu loh ya, yang main kripto juga ada yang baru. Jadi alangkah baiknya kita bahasnya secara detail dulu nih teman-teman, karena ini agak beribet ya. Setelah saya pelajari ini agak beribet nih, harus pelan-pelan. Oke, ini pengumuman last update-nya dari Hotbit ya. Ini sekitar setengah jam yang lalu, tapi di Twitternya baru sekitar 5 menitan lah. Oke, kami benar-benar dari atas dulu ya. Oke, pengumuman terbaru platform Hotbit bagian 2. Oke, semoga nggak ada bagian 3. Oke, kami benar-benar berterima kasih atas kesabaran Anda. Hotbit secara bertahap akan memulihkan berbagai layanan dalam 2 minggu ke depan. Oke, berikut ini adalah langkah-langkah dan garis waktu atau tanggal dari keseluruhan proses ya. Dalam pengumuman terakhir ya, kami menjelaskan aset kripto yang dibekukan ya secara rinci ya. Klik di sini untuk pengumuman platform Hotbit bagian 1. Sudah kan? Jadi nggak usah diklik. Kita sudah tahu pengumuman di bagian 1. Nah, next, menurut skema pemrosesan sistem defisit dalam rencana transparansi Hotbit 02 ya, Hotbit akan menerapkan sistem defisit untuk pertama kalinya di bawah premis force major teman-teman ya. Ada 36 aset kripto yang akan terpengaruh. Oke. Di sini ada tulisan klik ya. Ada klik di sini. Tapi nanti saya akan bahas ya. Saya label biru dulu ya. Nanti saya akan bahas ini ya. Sebelum saya masuk ke bawah ini, saya akan bahas ini supaya kita paham dulu nih skemanya mereka. Oke. Oke. Dalam implementasi ini, untuk setiap aset kripto yang membutuhkan perawatan defisit, Hotbit akan menentukan baseline terlebih dahulu. Kemudian T sama dengan atau jumlah baseline defisit rate dihitung. Oke, pasti kalian bingung ya. Saya juga bingung kalau kita nggak bahas di blok 1 ini ya. Nanti kita bahas ya. Oke, jika T positif maka bagian ini akan diubah menjadi aset defisit, diawali dengan awalan DF atau deflation ya, dan diproses melalui sistem defisit. Oke, nah di sini ini hanya keterangan ya, sekali lagi ini hanya keterangan dari penjelasan yang ini, tetapi bagaimana kita bisa tahu keterangan yang ini kalau kita tidak masuk di keterangan defisit ini ya, yang saya blok pertama. Kita langsung masuk ya, biar lebih jelas supaya kita paham benar-benar teman-teman. Saya nggak mau lewati soalnya aset kita di sini ya. Saya translate dulu. Soalnya saya tahu hampir 70% ya banyak yang punya aset di sini yang nonton. Oke. Kita langsung ya. Nah, jadi kita pelajari dulu nih Hotbit 02 bagian 2 sistem defisit. Yang dimaksud saya tahu defisit itu apa ya teman-teman. Ya intinya minus lah ya kalau defisit. Tapi saya mau tahu dari sistem yang dari sistem mereka kenapa sampai mereka defisit ya. Kenapa sampai mereka defisit ya. Nah, sebelum masuk ke defisit, mereka taruh di sini ada 4 item ya, atau 4 apa ya, bisa dibilang ada 4 item lah ya, bilang aja item ya. Ada 4 item ciri-ciri atau exchange kena defisit ya, harus ada kriteria 4 ini minimal 1, paham ya. Jadi di sini kalau bukan hacker curi dana,
berarti di sini memiliki masalah teknis operasional sendiri mengakibatkan hilangnya aset ya. Dan ketiga di sini ada proyek pertukaran terlibat dengan kasus dan Departemen Penegakan Hukum. Dan keempat sejumlah besar aset kecil terjebak dalam dusting ya atau dusting attack ya karena tingginya biaya gas di rantai atau di blockchain ya. Jadi kalau saya lihat ya defisit yang terjadi di Hotbit adalah kriteria poin 3 teman-teman ya. Karena sesuai dengan pengumuman di part satunya Hotbit. Jadi Hotbit tuh kena yang ini, sebuah proyek pertukaran ya terlibat dalam sebuah kasus dan Departemen Penegakan Hukum ya membentuk membekukan aset di bursa. Jadi Hotbit kena yang ini. Jadi ini 4 kriteria deflasi di dalam exchange ya, 4 kriteria. Hotbit kena kriteria yang kedua, makanya terjadi defisit. Oke teman-teman paham ya? Kita kembali ya. Oke, di sini bentar teman-teman ya. Saya bahas yang saya blok biru ini. Dalam implementasi ini untuk setiap aset kripto yang membutuhkan perawatan defisit, Hotbit akan menentukan baseline terlebih dahulu. Baseline adalah garis pokoknya, pokok permasalahannya nanti akan dijadikan satu ya. Dari banyak sekali yang harus dikerjakan dijadiin satu, itulah baseline ya, garis besarnya seperti itulah. Kemudian T sama dengan jumlah baseline ya teman-teman ya. Defisit rate dihitung. Jika T positif, maka bagian ini akan diubah menjadi aset defisit yang diawali dengan awalan DF ini teman-teman atau deflasi ya. Defisit ya. Dan diproses melalui sistem defisit. Oke, jadi paham teman-teman ya. Jadi paham, jadi mereka ada 3 item di sini ya, ada coin dan token, ada baseline, ada defisit rate ya. Jadi baseline ini teman-teman, ini bukan menandakan koinnya. Ini menurut saya ya, karena ini adalah pokok permasalahannya sebenarnya teman-teman. Mungkin di bloknya atau apa. Oke, langsung kita masuk ya. Untuk ini aset ada 36 kalau saya nggak salah ya. Tadi berapa? 36 ya dibilang. Ya 36 ini ya. 36 jenis aset kripto. Nah ini ada 36. Kita langsung saja, sini ada Algo ya. Ada Atom, Audio, Bitcoin Cash ya, BCH, BTC. Pokoknya ini semua lah ya, ini semua. Lihat nih ada koin kalian nggak? Tapi saya rasa koin saya di sini nggak banyak ya. Kena saya Shiba ya, Shiba. Tapi Shiba saya di Indodax. Oke, jadi USDT kena juga soalnya. Tapi ini bukan hilang ya. Sekali lagi ya saya jelasin dulu nih. Ini nggak hilang. Jadi Bitcoin 0.1 ya, 0.1 ya sudah di baseline-nya. Mungkin beberapa masalah diruncingkan ya karena baseline ya. Mungkin beberapa masalah dikecilkan jadi 0.1 dan yang tertinggi di sini teman-teman ya Shiba ya 100.000 ya, 100 juta teman-teman ya. Saya nggak yakin kalau 100 kalau kita berbicara baseline. Saya nggak yakin ini koinnya ya, jumlah koin bukan ya. Kalau jumlah koin pasti diterusin jumlah koin. Jadi mungkin blok ya, menurut saya blok seperti itu. Dan di sini defisitnya 58% ya. Defisit 58%, Bitcoin 46% dan Ethereum ya 24%. Jadi kalau mungkin ada yang berpikiran kalau defisit berarti dihack dong. Ya nggak dihack dong. Pasti kalau saya nggak jelasin, maksud saya kalau saya nggak jelasin yang tadi, kalau saya nggak jelasin yang ini ya, yang ini kriteria 4 ini, kalau saya nggak jelasin yang ini, mungkin orang akan berpikir, waduh kalau deflasi sampai kurang gini, ya kurang gini di apa namanya di walletnya Hotbit berarti ini dicuri dong, ya. Memang deflasi ya, hacker ya atau dihack ya, itu pasti deflasi, tetapi kriteria deflasi di exchange bukan hanya dicuri, tetapi bisa jadi yang dibilang seperti tadi poin 3 dan mereka kena itu ya di poin 3 deflasinya karena aset ini ya otomatis diambil ya atau dibekukan oleh pihak keamanan ya karena mau diperiksa bukan disita ya. Jelas teman-teman ya? Jelas ya, saya yakin jelas lah ya. Sorry agak lama nih. Nah, kita lanjut ya, tapi sebelumnya kalian cek dulu nih ya. Nanti kalian lihat di Twitternya ada linknya, kalian lihat di situ ada nggak aset-aset kalian ya. Kira-kira gitu ya. Jadi sampai di sini paham teman-teman ya. Jadi defisit ini ya mereka aset mereka semua ya, aset yang berada di Hotbit ya, aset yang berada di Hotbit yang Hotbit pegang saat ini ya. 52% berkurang ya untuk USDT ya. Untuk Shiba 58% ya.
Untuk FSN ini 24% dan untuk Bitcoin 46%. Ya, ini bukan hilang atau dihack karena dia masuk kriteria ketiga, masih diperiksa oleh pihak yang berwajib. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan dihack. Berarti kembali uangnya. Oke, kita masuk ke sini ya. Berarti udah paham ya. Oke, di sini ada kayak quote dikit ya. Tingkat dasar dan defisit setiap token atau koin terus diperbaharui atau mereka nggak hanya lihat ini, mereka sedang mengerjakan supaya aman ya, supaya cepat pulih lah ya. Berikut ini adalah rencana jangka waktu lengkap untuk pemulihan Hotbit. Oke, setelah ini semua sudah aman. Oke, tanggal 11 September sampai tanggal 11 sampai 18 September mulai mengaudit dan menangani defisit aset platform. Oke. Ini penting lah ya. Tanggal 12 sampai tanggal 13 teman-teman September juga secara bertahap memulihkan layanan deposit perdagangan ya. Jadi tanggal 12 dan tanggal 13 kita sudah bisa transaksi ya secara bertahap pemulihan layanan deposit perdagangan, deposit ya dan perdagangan dan investasi semua aset yang tidak terpengaruh oleh defisit. Jadi tanggal 12 sampai tanggal 13 teman-teman kita sudah beraktivitas normal ya di Hotbit, tetapi dengan aset yang tidak diganggu, dengan aset yang sedang tidak di defisit ya, atau intinya gini lah, di antara 36 selain 36 aset ini ya, selain 36 aset ini kita bisa melakukan penarikan ya, di sini mana nih, melakukan deposit, perdagangan ya dan investasi. Ya, secara bertahap pemulihan layanan deposit, perdagangan dan investasi semua aset yang tidak terpengaruh oleh defisit dan melanjutkan layanan perdagangan di ETF leverage. Oke, untuk WD atau untuk withdraw, sorry ya, saya ulangi ya. Jadi tanggal 12 sampai tanggal 13 belum bisa withdraw karena di sini dia katakan secara bertahap pemulihan layanan deposit, perdagangan ya, deposit ya, ingat ya, deposit dan transaksi atau perdagangan dan investasi semua aset yang tidak terpengaruh oleh defisit. Oke, berarti kecuali penarikan ya. Penarikan nggak bisa di tanggal 12-13 ya. Kita lihat tanggal 12 September sampai 18 secara bertahap melanjutkan layanan deposit perdagangan dan investasi aset penanganan defisit. Oke. Tanggal 14 ya. Pemulihan layanan penarikan. Oke, jadi tanggal 14 baru ada memulihkan layanan penarikan semua aset yang tidak terpengaruh oleh defisit ya. Kecuali untuk sejumlah kecil aset dengan masalah simpul. Jadi untuk tanggal 14 sudah bisa kita melakukan layanan penarikan teman-teman ya. Tapi sekali lagi di luar 36 aset itu. Oke. Dan tanggal 18 ya, layanan perdagangan terbuka untuk aset defisit ya. Jadi tanggal 18 aset defisit ini mungkin sudah selesai di upgrade lah ya. Sudah selesai masalahnya lah ya. Kira-kira seperti itu. Tanggal 18 September memproses airdrop Hotbit untuk aset defisit ya. Semua rencana staking Hotbit ini HTB ini nama koinnya Hotbit ya. Tanggal 19 September pemrosesan airdrop Hotbit untuk aset defisit ya. Memulai rencana staking Hotbit dan memulihkan layanan penarikan berbagai aset yang terkena defisit kecuali sejumlah aset kecil dengan masalah simpul. Oke, jadi sekali lagi di tanggal 19 ini teman-teman dia akan proses airdrop Hotbit ya untuk aset defisit. Mungkin ya dia akan backup dulu ya, dia akan backup ya biar cepat. Mungkin dia akan backup dulu dengan Hotbit teman-teman ya, karena di sini memulai rencana staking Hotbit dan pemulihan layanan penarikan sebagai aset yang terkena defisit ya. Mungkin seperti itu ya, mungkin tiba-tiba nanti akan ada kita akan punya koin Hotbit tanpa kita beli ya, karena di sini tapi berlaku untuk aset yang di defisit ya. Terus di sini memulai rencana staking Hotbit dan memulihkan layanan penarikan sebagai aset yang terkena defisit. Jadi tanggal 19 ini berarti bisa dibilang sudah normal ya. Sudah normal karena di sini layanan penarikan berbagai aset yang terkena defisit sudah bisa ya. Staking Hotbit dan memulihkan layanan penarikan berbagai aset yang terkena defisit. Oke, jadi tanggal 19 kira-kira 90% sudah aman lah ya. Sudah aman ya. Oke, dan di sini terakhir mereka mengatakan kami berharap akan ada gelombang besar pengguna. Ini agak bertanya saya teman-teman ya. Kami berharap akan ada gelombang besar pengguna ke situs web dan aplikasi Hotbit pada saat itu yang dapat menyebabkan ketidakstabilan
di berbagai layanan. Harap menunggu sedikit dengan sabar. Seperti Anda ya, seperti Anda kami telah menunggu terlalu lama. Jadi intinya mereka juga nunggu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Em, dan di sini teman-teman jangan ragu untuk mengirimkan tiket dukungan kepada kami atau ya bisa lah kita untuk komplain dan lain-lain. Tapi intinya sudah jelas teman-teman ya. 19 ini 90% sudah aman ya. Sudah aman ya karena di sini dia dia membackup juga sama Hot Bitcoin ya. Jadi nanti dia akan backup apa namanya? Dia akan backup aset yang masih di defisit teman-teman. Kira-kira seperti itu. Tapi tanggal 19 ini juga teman-teman dia akan mulai pemulihan ya, pemulihan berbagai aset yang terkena defisit, kira-kira seperti itu. Jadi ini defisit ya, saya mau jelasin dulu. Takutnya ada yang bertanya, berarti aset saya Bitcoin kurang 46% dong Bang. Oh berarti aset SIBA saya ini kurang 58% dong Bang. Bukan kayaknya ya, bukan kayaknya, tapi bukan ya. Bukan, karena Hotbit ya teman-teman. Hotbit ini hitungannya overall ya, jadi asetnya dia yang dia pegang yang ya termasuk aset kita juga sih, tapi bukan berarti aset kalian $100 tiba-tiba dikurangi 58 untuk SIBA, bukan ya. Overallnya yang ada di market, kira-kira seperti itu. Dan intinya jangan panik ya, ini sudah ada kejelasan tanggal 19 dan penarikannya tanggal 18 sudah bisa tarik, tanggal 18 19 sudah bisa tarik dan teman-teman ingat ya yang saya jelasin tadi yang ini ya ini harus dipelajari baik-baik, jangan sampai jadi fitnah ya, jangan sampai jadi fitnah. Jadi di sini sistem defisit, apa sih itu sistem defisit ya, di sini sudah dijelasin ya. Sistem defisit merupakan salah satu inti dari peningkatan transparansi. Masalah force majeure berikut ya adalah kewajiban tanpa fault milik checks ya. Tetapi telah menyebabkan kerugian permanen atau tidak tersedia aset sementara ya. Jadi ini 4 ya, bukan yang dialami oleh Hotbit ya. Harus perhatikan. Jadi kriteria exchange defisit itu jika ada salah satu faktor ini kena, dan Hotbit kena di sini ya, di poin ketiga ini. Sebuah proyek pertukaran terlibat dalam sebuah kasus dan Departemen Penegak Hukum membekukan aset di bursa ya, dia kena yang ini ya. Ada juga exchange yang kayak dulu Bitmart ya, Bitmart kena juga teman-teman, kena Bitmart, tapi dia kena yang satu ya, di yang ke satu, makanya waktu itu dia defisit. Kenapa defisit? Karena dia kena yang ini, hacker mencuri dana. Kira-kira seperti itu. Mungkin jelas teman-teman ya, nanti kita ngobrol di kolom komentar. Intinya yang terpenting yang saya bilang yang terakhir tadi, poin terakhir, tanggal 19 proses airdrop Hotbit untuk aset defisit ya. Jadi di backup, yang defisit itu di backup untuk kita bisa melakukan penarikan ya berbagai aset yang terkena defisit ya. Yang terkena defisit sudah bisa ditarik tanggal 19 September, nanti di backup pakai airdropnya Hotbit, kira-kira seperti itu. Maaf sekali lagi teman-teman ya, terlalu lama ya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat malam.